Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Dan kali ini gua mau memperlihatkan bagaimana peacock bass pakan pelet ya. Untuk video selengkapnya bisa saksikan aja langsung di video ini. Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah ikan peacock bass atau bisa disebut pibas ya. Ikan predator yang kebiasaannya makan ikan, punya beberapa jenis yang motifnya berbeda-beda. Tapi kali ini gua akan sharing sama kalian mengenai peacock bass gua, karena peacock bass gua keluar dari kodratnya, yaitu mereka makan pelet ya, bukan ikan kecil. Dan gua akan sharing tentang bagaimana cara peacock bass gue makan pelet, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana cara treatmentnya. Yang pertama, gue akan menjelaskan kalau di sini gue punya 3 jenis peacock bass. Yang pertama ini ada intermedia ya, ini. Terus yang kedua ada kelberry, ini kelberry. Nah yang di sana burung kelberry dan pinima, itu ada pinima. Oke, ini ada sini, kelihatan apa? Dan gue punya 3 jenis peacock bass. Yang pertama gue akan bahas intermedia. Intermedia ini gue ngambil dari ukuran kurang lebih 5-6 cm, gue lupa juga, tapi sekitar segitu gue ngambil. Dan mereka emang dari awal sudah mau pelet ya, karena gue dapat dari temen gue, dia kebetulan waktu itu jackpot, intermedianya bertelur, dan emang dia sudah ngasih makan pelet dari kecil ke ikan ini. Jadi ketika gue dapet ini udah mau makan pelet, dan ini nggak sulit untuk bikin dia makan pelet di tempat gua. Terus yang kedua kelberry ya. Kelberry ini gue dulu beli 10 ekor ukuran 67, agak gede, ini agak gede 67 atau 78 gue lupa. Dan ini gue dapet juga dia belum mau makan pelet waktu itu. Ini di sini ada 2 karena sisanya ada di tempat lainnya. Dan ini mereka udah mau makan pelet dulu, dia nggak mau makan pelet. Tapi cara gua agar dia makan pelet itu gua campurin sama ikan Oscar sama tengmet seperti patin. Itu gue punya tengmet patin doang yang kalau di tempat Oscar ini. Karena Oscar tuh kalau makan jorok, dia kalau makan pelet tuh ntar ada serpian-serpiannya, dan itu biar patin yang bersihin gitu. Nah ini gue campur sama Oscar itu sama patin juga, dia nggak gue kasih makan. Maksudnya nggak gue kasih makan, gue nggak ngasih makan berupa ikan hidup atau ikan mati, gue cuma ngasih makan pelet. Dan alhamdulillah ini kelberry juga nggak rewel ya, dia juga waktu itu makan dikit-dikit pelet yang gue kasih buat Oscar dan patin, dan sampai segede gini. Ini ukuran sekitar 15 kayaknya ya. Ini masih doyan pelet ya, bahkan sampai badannya gemuk begitu ya. Ini pakan pelet doang loh ya. Sama kadang kalau gua ngasih arwana gua jangkrik atau ulat Hongkong itu mereka juga makan juga, tapi pakan utamanya pelet yang paling banyak.
Terus yang ketiga, ini ada P5 ya. Nah, P5 ini nih yang paling menyedihkan buat gue beli sekitar 30 ekor, gue lupa 35 apa 30 ekor, ukuran 45 cm. Nah, itu nggak gue kasih atau nggak gue campur sama Oscar atau patin ya, pure P5 doang di situ, satu tank. Gue kasih pelet, itu nggak ada yang mau makan, nggak ada yang mau itu dan segala macem, sampai akhirnya gue campur Oscar sama patin gue situ. Nah, ada beberapa yang mau, tapi banyak yang nggak mau makan pelet. Itu gue paksa terus sampai akhirnya perut mereka dekok-dekok, banyak yang dekok-dekok. Tahu dekok nggak, yang ke atas? Kalau ini kan ke bawah nih, perutnya turun ke bawah, kalau itu naik ke atas, jadi dekok. Dan hanya beberapa yang perutnya terisi ketika gue kasih makan pelet, atau hanya beberapa yang mau makan pelet. Nah, di situ akhirnya gue udah nggak tega ngeliat saking kurusnya ikan. Gue pisahin, gue pindahin ke tank lain untuk gue kasih makan, gue perbaiki gizinya. Saking udah dekoknya, mereka pun sampai nggak bisa ngejar ikan hidup. Oke, gue nggak ngasih ikan hidup kayak ikan cere gitu kan, gak gue kasih. Akhirnya gue kasih ikan mati pun dia nggak doyan waktu itu. Dan disitu gue bener-bener bingung gimana caranya. Apa cere harus gue sentilin biar pada repot gitu, dan itu nggak dimakan juga. Nah, bahayanya kalau ikan pibas udah bener-bener dekok, dia makan pun udah nggak nafsu. Makanya gue menyarankan di sini, kalau kalian pengen pibas kalian makan pelet, jangan terlalu memaksakan, karena ketika pibas lo udah bener-bener dekok perutnya, dia nggak akan mau makan apapun gitu. Karena gue P5 hanya beberapa ekor yang selamat dari 35 ekor itu, dan ini salah satunya. Gue taruh tank di sini 1 ekor doang. Dan yang lain itu masih susah makannya, dan tapi gue perjuangkan untuk tetap makan. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini intermedianya seperti ini, intermedia seperti ini, intermedia seperti ini. Kalau kelberinya seperti itu ya, kalian bisa lihat tuh, dan seperti ini. Aduh, pinggir dong. Nah, seperti ini. Terus untuk P5 ya, karena dia belum terlalu doyan pelet ya, seperti inilah hasilnya, agak kurus ya. Ini pibasku gue campur arwana. Gue pikir mereka akan berteman, ternyata pibas gue takut semua. Jadi mereka pada rata-rata di dasar ya, dan untuk atas pun takut. Ketika gue kasih makan pun pibas gue nyari-nyari kesempatan. Ini pelet yang gue pakai nih ya, gue kasih makan. Nah, dikit aja gue ngasih makan segini ya, dikit-dikit aja, karena pibas lama kan makannya. Jadi gue mau kasih makan segini-segini, gue cemplungin. Aduh duh. Nah, bisa dilihat mereka makan pelet nih, kayak ini nih, kelberi ini nunggu-nunggu nih. Nah, ada arwana diem dulu nih, inter yang ini nih. Ntar arwananya lewat, sikat lah, nggak disikat suwe. Ya seperti inilah kurang lebih mereka kalau makan ya, nunggu arwana lewat-lewat dulu. Nah, atau enggak nunggu yang kena pancuran ini, peletnya ke bawah, ntar diambil gitu-gitu.
arwananya emang nggak tahu, di rumah gue galak jadinya. Ya mungkin segitu aja ya sharing dari gue ya tentang peacock bass yang keluar dari kodratnya, yaitu makan pelet, dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Pengalaman gue juga kalian bisa tahu dari cerita gue, hasilnya bisa lihat sendiri. Dan pelet yang gue gunakan juga ini Sankoy, ukurannya yang S small. Kalau ada pertanyaan atau koreksi, silahkan langsung aja ke komen ya, karena biar enak, biar kita sama-sama sharing mengenai perawatan ikan. Dan juga di subscribe dan juga di like supaya gue bisa sharing tentang perawatan ikan yang mungkin belum kalian ketahui, atau kalian lagi bingung caranya bagaimana. Dan kebetulan gue ada caranya, biar gue bisa memberitahu caranya pada kalian. Yang penting video gue ini bermanfaat buat kalian, menambah pengetahuan gitu, itu udah alhamdulillah buat gue. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.